karena sudah didaftarkan, dan kemudian mungkin kita akan lihat hari Kamis apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Bang Jakarta Timur. Sanghaji, jadi Seperti ingin itu, Mbak Fera. menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh jaksa dengan merevisi dakwaan saja tanpa melakukan perlawanan banding itu keliru. Ya, itu keliru dong. Bu Tifa bingung nih mau duduk di mana. Ya nanti kita lihat di persidangannya. Apakah Ibu Tifa nanti, oh maaf Dokter Tifa karena Anda sudah batal, Anda duduk di bagian penonton saja gitu. Wah, heboh lagi nih. Perdebatan soal perkara Dokter Tifa semakin panas. Abdul Ghafur Sanghaji selaku kuasa hukum dari Roy Suryo menyebut kalau dakwaan Tifa ini sudah dinyatakan batal demi hukum, maka seluruh prosesnya ikut gugur. Tapi Bung Ade Darmawan justru langsung mengingatkan bahwa putusan hakim tidak serta-merta berarti JPU ataupun jaksa penuntut umum dilarang memperbaiki atau mengajukan kembali dakwaan. Nah, siapa sebenarnya yang salah memahami ini? Bahkan sampai muncul candaan Bu Tifa sudah bebas, duduk saja di kursi penonton. Waduh, ini debat atau stand up komedi ya. Yuk kita simak penjelasan masing-masing pihak sampai jelas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ke Bang Sanghaji. Bang Sanghaji, Dokter Tifa heran soal status hukumnya yang sudah diyakini batal demi hukum, yang sudah juga direspon oleh rekan Anda, Bang Refli Harun. Nah, jadi sidang yang akan dihadapi oleh Dokter Tifa ini mengulang dari sidang pembacaan dakwaan atau melanjutkan tahapan pembuktian? Ya, makasih Mbak Fera. Jadi begini, dengan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka secara hukum surat dakwaan itu telah gugur ya. Untuk nomor registrasi perkara 300 PIT B garing 2026 garing PN Jakarta Timur. Nah, karena dinyatakan batal demi hukum, maka sebenarnya perkara itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Sehingga status Bu Tifa sampai hari ini, saya katakan sampai hari ini ya, itu bukan lagi sebagai terdakwa dan juga bukan lagi sebagai tersangka. Kenapa? Karena status sebagai terdakwanya sudah digugurkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka pada saat surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum itu, hakim tidak mempertimbangkan pasal 75 ayat 4, yaitu surat dakwaan bisa diperbaiki sepanjang diperintahkan atau dimintakan oleh hakim. Tetapi dalam pertimbangannya, bahkan juga dalam amar putusannya, hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Dan di dalam sistem peradilan pidana, jaksa itu adalah pelaksana putusan dari hakim. Ya, jadi jaksa itu semua apa yang dia lakukan pada saat dia mendakwa seseorang dan setelah putusan pengadilan keluar, maka posisi jaksa adalah pelaksana putusan. Tidak boleh dia melawan putusan hakim, ya, karena posisi jaksa itu hanya sebagai penuntut umum, bukan sebagai pihak yang mengadili atau pihak yang memberikan putusan yang diuji di dalam persidangan. Tetapi hakimlah yang punya kewenangan itu berdasarkan apa? Berdasarkan KUHP dan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga ketika Bu Tifa bertanya bahwa posisi saya apa? Loh, saya ini kan sudah bebas dari semua dakwaan. Dan bukan lagi juga sebagai tersangka. Kenapa? Karena tersangka itu kan tahapannya tahap penyidikan. Sementara ini tahapannya kan udah tahap penuntutan. Sehingga kita nggak bisa kembali lagi kepada tahap penyidikan gitu ya, Mbak Vera ya. Nah, hal yang ketiga adalah apakah kemudian jaksa bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Bisa. Salah satunya adalah pada pasal 206, yaitu apa? 206 ayat 4, yaitu segera melakukan upaya perlawanan. Dan kita punya presiden soal ini. Saya katakan kita punya presiden. Presidennya apa? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara yang juga berkaitan dengan nama baik Pak Jokowi, pada saat Pak Jokowi jadi presiden tahun 2016, ada seorang doktor namanya Julianus Paungana. Pengacaranya adalah Menteri Hukum sekarang, ya, Hukum dan HAM sekarang, yaitu Pak Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukumnya. Pada tahun 2016 eksepsinya diterima.
ya, dan tidak ada perintah dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Sehingga pilihan yang dilakukan oleh jaksa apa? Menyatakan perlawanan atau banding ke pengadilan negeri Jakarta, pengadilan tinggi DKI Jakarta, Boleh mohon sampai maaf. situ dulu. Dan karena jaksa memenangkan perlawanan tersebut di pengadilan tinggi DKI Jakarta, maka Julianus Paungana yang saat itu menjadi terdakwa karena mengunggah foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirzani, ini pokok perkaranya berkaitan juga loh dengan Pak Joko Widodo. Maka kemudian setelah perlawanan jaksa diterima, jaksa kembali melakukan penuntutan. Kita punya presiden soal itu. Ya, bahwa ketika eksepsi diterima, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan tidak ada perintah untuk memperbaiki surat dakwaan, langkah yang dilakukan jaksa pada tahun 2016 adalah melakukan perlawanan. Loh kok tiba-tiba jaksa mendaftarkan surat dakwaan baru? Ya, ini yang kita sebut bahwa apakah jaksa tidak membaca putusan? Apakah jaksa ini bukan pelaksana putusan? Jangan-jangan jaksa melakukan melawan putusan pengadilan gitu lah. Tapi ya sudahlah karena sudah didaftarkan dan kemudian mungkin kita akan lihat hari Kamis apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri Bang Jakarta Timur. Sangaji, jadi Seperti ingin itu, Mbak Vera. menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh jaksa dengan merevisi dakwaan saja tanpa melakukan perlawanan banding itu keliru. Ya itu keliru dong. Seharusnya jaksa itu melaksanakan amar putusan. Amar itu adalah mengadili, ya kan? Putusan hakim kan begitu, mengadili, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, kemudian mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian tidak ada di dalam amar putusan itu hakim memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Kalaupun jaksa menyandarkan pada pasal 75 ayat 4, ingat 75 ayat 4 harus berdasarkan permintaan hakim. Bukan tafsir jaksa sendiri, tetapi harus berdasarkan permintaan hakim karena prinsipnya jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan. Boleh sampai situ. Saya ke Bang Ade. Bang Ade tanggapannya, jadi harus sesuai dengan amar putusan, harus ada permintaan hakim, bukan sekedar tafsir dari jaksa untuk melakukan revisi surat dakwaan. Jadi gini, Pak, apa ya? Kalau yang dikatakan bahwa harus sesuai dengan amar putusan, terus kemudian tidak ada perintah, sementara di pasal 75 harus ada perintah, itu ngaco. Intinya begini, di dalam pasal 75 ayat 4 jelas dikatakan bisa diperbaiki satu kali. Tidak ada dikatakan di situ harus berdasarkan perintah pengadilan. Saya nggak menemukan dan membaca itu, letaknya di mana juga kita nggak tahu. Yang ada di situ hanya mengatakan bahwa bisa diperbaiki satu kali. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas ada atau tidak di dalam amar putusan, hakim berucap, menyampaikan, boleh. Nah, kalau kata boleh oleh hakim, tentunya ada dua opsi di situ, 206 dan pasal 75. Nah, teman-teman advokat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan jaksa, itu hak teman-teman juga, ya kan? Nah, penjelasan dari Gofur Sengaji tadi ya cukup panjang ya. Akan tetapi Bung Ade justru mengingatkan bahwa putusan tersebut tidak serta-merta berarti JPU dilarang melakukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan memperbaiki ataupun mengajukan kembali dakwaan sesuai mekanisme yang berlaku. Disinilah menurut saya letak persoalannya, bahwa jangan sampai istilah batal demi hukum langsung diterjemahkan menjadi perkara selesai, jaksa tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Dan bahkan tadi Bung Ade sudah menyinggung dan mengingatkan kita bahwa dalam putusan hakim di sidang eksepsi Tifa kemarin, hakim menyatakan bisa melakukan perlawanan ataupun perbaikan oleh JPU dengan menggunakan pasal 206 ayat 4 dan bisa menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Nah, termasuk kemungkinan ya tentu
digunakan penggunaan nomor ataupun registrasi baru. Artinya yang perlu dilihat bahwa bukan hanya kata batalnya, akan tetapi apa sebenarnya konsekuensi hukum dari putusan tersebut dan langkah apa yang masih diperbolehkan setelahnya. Dan menariknya ketika poin tersebut disampaikan oleh Bung Ade tadi, Gofur terlihat seperti harus berhenti sejenak. Ya, nah jangan buru-buru kita sebut siapa yang menang atau kalah. Karena dalam debat hukum yang paling penting bukan siapa yang paling keras suaranya, tetapi apa kemudian yang menjadi putusan hakim dan bagaimana aturan hukum yang diterapkan. Jadi kalau ada yang bilang ini sudah tamat, Klakson 98 bilang ya sabar dulu bos. Bisa jadi filmnya belum selesai, baru masuk babak berikutnya. Tetapi namun pun demikian, ini sudah didaftarkan dengan nomor perkara baru. Terkait status terdakwa, dia yang kemudian kita pelajari bahwa setelah dikirimkannya ke pengadilan dan didaftarkan, maka status itu menjadi terdakwa. Ini yang saya baca loh ya, bukan saya ngomong, tetapi itu bahasa dari kuapnya. Terus yang paling bisa dilakukan advokat teman-teman ya, nanti bisa diprotes kok. Kalau misalkan katakanlah ini tidak sesuai dengan perintah pengadilan. Wah, padahal di dalam situ pun tidak ada perintah. Amar putusan itu tidak memerintahkan, tetapi boleh melakukan upaya banding atau perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Pengadilan Tinggi. Nah, intinya begini. Saya melihat bahwa status ini tentu akan kita lihat setelah pembacaan dakwaan. Apakah yang mulia hakim nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan bahwa saudara terdakwa atau tidak? Atau katakanlah Bu Tifa bingung nih mau duduk di mana? Ya nanti kita lihat di persidangannya. Apakah Ibu Tifa nanti, oh maaf Dokter Tifa kan Anda sudah batal, Anda duduk di bagian penonton saja gitu kan. Nah ini saya rasa ya kita lihat faktanya nanti. Dan kalau memang sudah batal demi hukum, ya saran saya kepada teman-teman pengacara Pak Ibu Tifa, ya udah kalau memang batal demi hukum dan tidak bisa lagi diproses karena tidak melakukan dokumen, nggak usah datang. Baik. Ngapain Baik. datang repot-repot aja? Ya kan dipanggil pengadilan nggak usah datang. Kenapa kita harus datang? Kalau memang itu artinya statusnya sudah dikatakan batal demi hukum, kan ada advokatnya tentunya Baik, bisa baik. beralasan ya kan bahwa berdasarkan seperti ini maka kami tidak datang ke pengadilan karena sudah batal demi hukum, kan begitu. Jadi saya rasa itulah jalan satu-satunya kalau memang mau memperlihatkan kepada publik, mau menyampaikan kepada publik bahwa status ini batal. Nah, silakan monggo. Nah, Bung Ade semakin tegas ya ketika membahas posisi Dokter Tifa ini. Kalau dakwaannya memang ya kita ketahui sendiri bahwa putusan dari hakim kemarin ya itu dinyatakan batal demi hukum. Bahkan ya beliau menyindir dengan candaan kalau Dokter Tifa bingung nanti harus duduk di mana di persidangan ya tinggal duduk di kursi penonton. Ya, karena kalau kita melihat logika hukum dari Bung Ade tadi ya tentu ketika JPU sudah memperbaiki dakwaan tersebut dan menyerahkan perbaikan tersebut kepada pengadilan, ya tentu nanti si Tifa tetap akan jadi terdakwa. Tapi di balik candaan tadi itu sebenarnya ada pertanyaan serius, apakah batal demi hukum berarti perkara Tifa ini benar-benar berakhir atau untuk selamanya berakhir begitu? Atau masih ada langkah hukum yang dapat dilakukan JPU berdasarkan mekanisme yang tersedia, dan sudah sangat jelas tadi JPU bisa menggunakan pasal 206
ayat 4 atau bisa menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Nah, Bung Ade bahkan melanjutkan candaan kalau memang sudah benar-benar selesai ya, pengacaranya juga tidak perlu datang. Nah, kalau benar begitu, ya, nanti ruang sidangnya bisa sepi dong. Tifanya di kursi penonton, pengacaranya tidak datang. Jaksa mau membacakan dakwaan kepada siapa? Tapi tentu kita jangan berhenti di candaan itu. Kita tunggu faktanya, karena yang akan menentukan bukan siapa yang paling yakin mengatakan sudah bebas, melainkan apa yang menjadi putusan hakim dan apa yang menjadi langkah resmi JPU setelah melakukan perbaikan dari putusan hakim pada sidang eksepsi tersebut. Jadi untuk perkara Dr. Tifa ini, Klakson 98 belum mau ikut-ikutan memukul gong bahwa semuanya sudah selesai. Kita lihat saja, benarkah tamat karena batal demi hukum atau justru JPU memperbaiki dakwaan dan perkara masuk di babak baru. Nah, kalau ternyata babak baru dimulai, tinggal kita bilang lah, ternyata filmnya belum selesai, bos. Oke? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video reaksi berikutnya.